Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan sejarah pemberontakan Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan RMS didalami oleh mantan Jaksa Agung NIT Negara Indonesia Timur. Oleh mantan yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Sebelum RMS diproklamasikan, Gubernur 9 Serangkai yang beranggotakan pasukan KNIL dan Partai Timur Besar terlebih dahulu melakukan propaganda terhadap NKRI untuk memisahkan wilayah Maluku. Di sisi lain, menjelang proklamasi RMS, Somukil telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di daerah Maluku Tengah. Sementara itu, sekelompok orang yang menyatakan dukungannya terhadap NKRI diancam dan dimasukkan ke penjara karena dukungannya terhadap NKRI dipandang buruk oleh Somukil. Pada 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan dengan Jenderal Malukutu sebagai presiden, Albert Wairisal sebagai perdana menteri, dan para menteri yang terdiri atas MRDR, CRS Somukil, DJ Gasper, Cibe Pakiragawane, dan Z Pasuwarsa. Pada 27 April 1950, ditunjuk sebagai wakil presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda pada 3 Mei 1950. Somukil menghentikan Mumututu sebagai presiden RMS pada 9 Mei 1960. Dibentuk sebuah angkatan perang RMS atau disingkat dengan APRMS dengan Sersan Mayor KNIL DJ Samson sebagai panglima tertinggi, Sersan Mayor Patawale sebagai kepala staf, dan anggota staf lainnya terdiri dari Sersan Mayor Kastanja, Sersan Mayor Aipasa, dan Sersan Mayor Pieter. Untuk sistem kepangkatan mengikuti sistem dari KNIL. A. Awal mula terjadinya pemberontakan Republik Maluku Selatan. Penyebab utama munculnya gerakan Republik Maluku Selatan adalah pemerataan serta pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil dan tidak sebanding dengan Jawa. Pemberontakan ini kemudian dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin Kolonel AE. Pemberontakan RMS terjadi akibat situasi politik di Maluku tidak menentu, apalagi setelah konferensi meja bundar di Den Haag pada 2 Desember pada 27 Desember 1949. Tujuan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Saat itu, Somukil bisa menghimpun kekuatan pasukan KNIL dan pasukan Barat Hijau yang terlibat dalam pemberontakan anti-Asis di Ambon. Somukil sendiri ikut terlibat dalam pemberontakan anti-Asis. Ia kemudian kabur ke Maluku dan memindahkan pasukan KNIL dari Makassar ke Ambon. Pemberontakan anti-Asis dan pemberontakan RMS yang dilakukan Somukil memiliki tujuan yang sama, yakni ketidakpuasan mereka karena RIS kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Semangat RMS di Indonesia tidak sepenuhnya musnah. Disebutkan dalam jurnal Universitas Wahid Hasim Semarang bahwa pada 29 Juli 2007 bendera Republik Maluku Selatan dikibarkan di hadapan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal tersebut dilakukan pada Hari Keluarga Nasional di Ambon oleh beberapa pemuda Maluku. Pengibar bendera Republik Maluku Selatan. Pengibar bendera RMS ini kemudian diamankan oleh aparat keamanan. Sebagian yang mencoba melarikan dipukul untuk dilumpuhkan oleh aparat. Beberapa hasil investigasi menunjukkan bahwa RMS masih eksis dan mempunyai presiden transisi bernama Simon Saya, sehingga beberapa elemen RMS yang dianggap penting ditahan di kantor Densus 88 anti teroris. Selanjutnya pada 24 April 2008, Perdana Menteri Pemerintah Republik Maluku Selatan John Bachelet di pengasingan Belanda berpendapat bahwa mendirikan republik merupakan mimpi di siang bolong. Apalagi sering berjalannya waktu, tujuan politik Republik Maluku Selatan di dalam memperjuangkan Republik Maluku Selatan yang melemah, terlebih di saat tidak adanya donatur yang bersedia menyelesaikan dananya.